lagi di ibadah online kita Minggu 22 November 2020 dengan keadaan kita yang penuh dengan sukacita. Dan untuk menambah sukacita kita lagi, kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Nah, untuk menambah sukacita kita hari ini, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita boleh sambil berdiri, ingin menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kita sambil bertepuk tangan. Biar kita tetap semangat lagi karena kita semua telah disayang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tetap berdiri, kita mau bernyanyi lagu Sayang Sayang Disayang. Kita boleh sambil bertepuk tangan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang.
selamat hari Minggu adik-adik KKR. Berjumpa lagi dengan Kak Yosgeni Ginting di kebaktian KKR GPKP Rungun Tanjung Merauke Kanan. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Gimana sih Kak berdoa? Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kau masih memberkati kami, Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, Kau masih memberikan kami semangat Bapak untuk kembali mendengar sebagian daripada isi firman-Mu. Berkatilah Bapak agar firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi firman yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan segalanya Bapak, ampunkan segala dosa yang kami perbuat agar kami selalu layak disebut sebagai anak-Mu. Dan nama indah Yesus Kristus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, jadi sebelum kita memasuki khotbah kita mau lihat dulu video animasi berikut ini. Ini dia videonya. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, gimana adik-adik videonya? Bagus kan? Isinya itu bisa kita lihat di Lukas 8
4-11. Kita baca sama-sama ya. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 11. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu, benih itulah ialah firman Allah. Nah, jadi di sini ada perumpamaan tentang penabur. Pernah lihat pohon di hutan adik-adik? Nah, pohon di hutan itu besar-besar semua. Nah, sebelum pohon itu besar, pasti dia dulunya ditanam dalam bentuk benih. Nah, benih itu ditanam di tanah, terus dirawat, akhirnya ditunggu sampai berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 20 tahun, maka pohon itu akan membesar dan semakin besar. Nah, jadi di dalam perumpamaan Tuhan, si benih itu ialah firman Tuhan, sedangkan tanah itu adalah hati kita. Nah, jadi di dalam perumpamaan tadi ada 4 macam tempat benih tersebut untuk tumbuh. Nah, jadi benihnya sama ya, benihnya sama-sama satu, gak berbeda. Nah, jadi ibaratnya firman Tuhan itu satu, sama benihnya. Jadi perumpamaan pertama, benihnya itu ditanam di pinggir jalan. Nah, coba bayangkan, di pinggir jalan, dia tidak ada tanah, tempatnya keras. Setelah itu, benihnya apa yang terjadi? Benihnya dimakan oleh burung-burung. Nah, setelah dimakan oleh burung-burung, diinjak-injak lagi benihnya. Nah, jadi apa maksudnya ini? Perumpamaan ini yang benihnya ditaruh di jalanan. Nah, maksudnya adalah bahwa jalanan tadi itu adalah hati yang keras. Nah, di antara orang-orang berbondong-bondong tadi, di antara kita, mungkin banyak yang hatinya keras. Saat mendengarkan firman Tuhan, kita tidak menerimanya dengan baik. Nah, jadi dengan cepat maka iblis akan merebutnya. Nah, jadi pada saat hatinya itu keras, dia sulit untuk menerima firman Tuhan, maka langsung ada yang mengambil benih tersebut, langsung dialihkan oleh iblis. Nah, terus yang kedua, benih tersebut ditanam di mana? Yang kedua, dia ditanam di tanah yang masih berbatu-batu. Nah, jadi mungkin ada tanahnya tapi tipis. Jadi tanahnya tipis, lalu di bawahnya ada batu-batu. Nah, setelah ditaruh benih tersebut, tumbuh tidak? Tumbuh, adik-adik. Tapi tumbuhnya dalam waktu yang lama? Nah, tidak. Nah, pada saat benih itu jatuh di tanah yang berbatuan, ya akarnya tumbuh. Akarnya cepat tumbuh dan menyerap air. Tapi hanya sebentar, karena akarnya terus-menerus bertumbuh, tapi tidak bisa tumbuh karena langsung jumpa sama batu. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, maksudnya di sini adalah mereka yang tumbuh, benih-benih yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang berbatu itu adalah ada banyak orang di
dunia ini yang antusias dalam mendengarkan firman Tuhan, memiliki hasrat yang besar. Tiba-tiba mereka senang, gembira, percaya sama firman Tuhan. Tapi apa? Pada saat ada masalah, ada penderitaan, dia langsung menyalahkan Tuhan. Ini semua karena Tuhan gak sayang sama aku. Ini semua karena Tuhan gak peduli sama kehidupanku. Nah, itu hanya kepercayaannya hanya sebentar. Nah, jadi akhirnya apa? Firman Tuhan tadi pun lenyap karena hatinya itu tidak menerima Tuhan dengan baik. Nah, dia langsung melupakan yang tadinya Tuhan menyayangi dia langsung melupakannya hanya karena satu masalah. Nah, yang ketiga ada benih yang ditanam di semak berduri. Mas, tahu nggak, dulu semak berduri itu adalah masalah terbesar pada para petani, karena semak berduri tumbuh bersama-sama dengan benih petani, bertumbuh dengan tumbuhan petani, dan akhirnya apa? Semak-semak tersebut membunuh tumbuhan dari petani itu. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, memang pada saat di benih tersebut, firman Tuhan tersebut ditanam di hati orang yang berada di semak-semak, memang dia tumbuh. Tapi ibaratnya semak-semak ini adalah dunia. Dia tumbuh, firman Tuhan itu tumbuh, tapi dia dimakan oleh keinginan duniawi. Jadi hatinya ini, seseorang tersebut masih memikirkan duniawi, masih pada saat disuruh untuk kebaktian online masih memikirkan bagaimana nanti main gamenya, masih bagaimana bermain dengan teman-teman, tidak tulus dia. Jadi dia firmannya itu masih memiliki kecintaan terhadap dunia. Nah, jadi akhirnya apa? Duniawi tersebut membunuh firman Tuhan. Nah, ibaratnya semak belukar tadi membunuh tumbuhan yang ditanam oleh petani. Akhirnya apa? Tumbuhan tadi akan mati. Nah, jadi tidak benar juga ya. Itu sudah 3. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah benih yang ditanam di tanah yang baik. Nah, inilah yang harus kita contoh, harus kita ikuti. Kenapa? Karena pada saat benih ditumbuhkan, ditanam di tanah yang baik, tanah yang subur, mendukung si benih tadi untuk tumbuh. Benih inilah firman Tuhan, tumbuh di hati kita yang menerima dengan baik, maka benih tersebut akan tumbuh. Firman Tuhan akan bertumbuh di hati kita, bertumbuh semakin baik, sama seperti pohon. Tadinya kecil, lama-kelamaan akan tumbuh rindang dan berguna bagi orang banyak. Nah, apa yang terjadi di saat benih ditaburkan di tanah yang baik? Nah, maka akan berbuah, bahkan berbuahnya beraneka macam, ada 30, 60, hingga 100 kali lipat. Nah, seperti yang diterangkan tadi, bahwa di dalam firman Tuhan, Tuhan ingin seseorang itu mendengar, mengerti, memahami, dan melakukannya. Nah, harus diaplikasikan adik-adik. Jadi bukan hanya mendengar, terus antusias, baru berikutnya pada saat ada penderitaan, langsung tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi hari ini kita sebagai anak-anak KKR dituntut untuk memegang firman Tuhan. Pada saat ada benih di hati kita, kita pegang, kita percaya, kita yakini bahwa firman Tuhan tersebut akan bertumbuh, berakar, akarnya akan terus bertumbuh dan akan membesar pertumbuhan itu hingga kita bisa beriman dengan baik. Nah, jadi apa kuncinya di sini? Jadi kuncinya di sini bukan hanya bibit yang unggul yang menjadi faktor penentu pertumbuhan suatu tumbuhan. Nah, bukan hanya firman Tuhannya saja yang jadi faktor seseorang tersebut bisa mempercayai Tuhan, tapi apa? Hatinya. Hati itu adalah tanahnya. Jadi hati kita masing-masing, adik-adik, bagaimana? Apakah hati kita yang keras seperti yang pertama tadi, atau hati kita yang hanya baik di awal tapi akhirnya tidak, ya seperti tanah yang ada batu-batunya tadi, atau hati kita yang hanya memikirkan dunia seperti tanah yang tumbuh di semak-semak berduri tadi, atau hati kita yang memang tulus, hati kita yang mau mendengar firman Tuhan. Jadi sekarang tergantung ke adik-adik sendiri. Walaupun kita masih belajar kebaktian online, tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita selalu mendengarkan firman Tuhan di setiap minggu, dan kita bisa meyakininya, maka Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, begitu juga orang tua dan persekolahan kita.
Nah, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkat Kau berikan Bapa hingga kami bisa mendengar sebagian dari isi firman-Mu. Berkatilah Bapa agar kami bisa bertumbuh dan berakar dengan baik ya Tuhan. Jadi anak-anak yang memiliki hati yang baik seperti tanah yang baik Tuhan, untuk bisa menjadi tanah yang membuat bibit tumbuh dengan baik ya Tuhan. Tentu juga Bapa, ampunkan segala dosa yang kami berbuat agar kami selalu layak sebagai anak-Mu. Di dalam nama yang indah Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat pujian kita menaburkan bibit kebenaran. Semua berdiri sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Bibit kebenaran pada pagi hari, siang dan malam.
Bapa, hingga pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami masih bisa memberikan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang indah ini Tuhan yang bisa kami dengar. Berkati Bapa agar kami bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Begitu juga Bapa untuk setiap pergumulan di alami adik-adik, baik itu di dalam persekolahan Tuhan, baik itu di masa sekarang ini ingin ujian juga Tuhan. Kau memberkati Bapa agar setiap pelajarannya, agar setiap materi bisa dipahami dengan baik dan dilancarkan Tuhan. Begitu juga Bapa untuk orang tua kami, Kau yang memberkati Bapa, Kau yang selalu membimbing dan memberkati orang tua kami, jauhkan dari mara bahaya Tuhan, jauhkan dari penyakit Tuhan. Berkati agar orang tua kami dalam pekerjaannya juga Tuhan, Kau yang selalu melimpahkan rezeki agar bisa mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, dan juga berkati agar orang tua kami bisa selalu sehat dan panjang umur Tuhan. Begitu juga Bapa untuk guru-guru sekolah minggu, Kau yang selalu membimbing Tuhan, memberikan semangat Bapa agar guru-guru sekolah minggu juga dapat tetap semangat setiap minggunya Tuhan untuk melaksanakan kebaktian, untuk membimbing adik-adik KKR. Begitu juga Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan, berkatilah Bapa agar ini bisa berguna bagi kebutuhan gereja Tuhan, berguna dan juga bisa memuliakan nama-Mu. Dan segalanya Bapa, kami hanyalah manusia yang berdosa, ampunkan selalu yang kami berbuat Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Bersama yang indah, Yesus Kristus kami yang hidup, haleluya, amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian online KKR kita di 22 November hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.